Terima kasih sudah menerima mahasiswa Universitas Negeri Malang. UMBBM Mas. Nama saya Profesor Dr. Muntolib, dosen pendidikan kimia FMIPA UM. Perkenalkan, nama saya Gebliana Ramadhani, biasa dipanggil Gebi. Saya selaku Ketua Koordinator UM BBM Tlogomas 2026. UM BBM, UM belajar bersama masyarakat, artinya mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar bersama masyarakat karena kehidupan nyata itu tidak hanya bisa diperoleh dalam pembelajaran konseptual, teoritik yang berada di kampus. Mahasiswa harus mengalami sendiri kehidupan di masyarakat sehingga perolehan belajar mahasiswa menjadi konkret, ya, tidak hanya teori, tidak hanya pengetahuan, tapi betul-betul pengalaman nyata. Yang pertama, pembukaan dari DPL untuk menitipkan kita dan sebagai pembekalan kita di Kelurahan Tlogomas. Proker yang pertama yaitu BPS dan Bapeda. Kita mendata, belajar bersama perangkat kelurahan, geotagging, dan sosialisasi mengenai SE 2026. Proker kedua, mengembangkan situs Karuman. Kita mengerjakan kerja bakti, cat ulang, mendaur ulang tempat sampah, mengasih petunjuk arah, terus mengembangkan warung seperti memasang banner, terus mengenalkan medsos dari Gua Karuman. Yang ketiga, proker posyandu, yaitu kita mendampingi dan membantu kegiatan posyandu. Proker terakhir yang keempat, yaitu kita belajar bersama PAUD. Harapan saya betul-betul terjadi interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat. Mahasiswa tahu masalah apa yang ada di masyarakat dan belajar bagaimana memecahkan masyarakat. Mahasiswa tahu bahwa yang namanya pembelajaran itu tidak hanya latihan-latihan soal, memecahkan soal-soal, itu pembelajaran yang sangat minim. Pembelajaran yang sesungguhnya adalah mahasiswa belajar bagaimana melihat realita yang ada di masyarakat, mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi, baik lewat riset maupun lewat telaah penyelesaian yang terjadi di masyarakat maupun lewat penelusuran referensi. Semoga adanya kami melakukan UMBBM di Tlogomas ini dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat Kelurahan Tlogomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwanto, Lurah Tlogomas yang menjabat sejak tanggal 20 September 2023 sampai saat ini. Ada 9 RW dan 50 RT di wilayah Kelurahan Tlogomas, di mana jumlah penduduk di 9 RW tersebut ada kurang lebih 14.000 yang terbagi menjadi 4.800 KK. Nah, jumlah itu belum termasuk rekan-rekan mahasiswa atau pelajar yang kos di wilayah Kelurahan Tlogomas.
ada beberapa potensi wisata di wilayah Tlogomas. Yang dulu besar itu pemandian Tlogomas di Jalan Baidur Sepa, lanjut ke situs-situs peninggalan bersejarah, salah satunya situs Karuman, terus situs Watugong. Ada juga beberapa makam sesepuh atau kalau orang dulu menyebutnya tokoh masyarakat di Tlogomas. Cukup baik, alhamdulillah masih ada rekan-rekan UM yang mau ke KKN di wilayah Kelurahan Tlogomas yang sekarang disebutnya BBM ya, belajar bersama masyarakat, di beberapa bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, misalnya belajar dengan masyarakat di PAUD atau Posyandu, terus terkait juga dengan kegiatan sosial lainnya yaitu BPS ya, bekerjasama dengan BPS melakukan sensus ekonomi nggak salah. Mungkin kedepannya lebih kalau menurut saya pribadi lebih lama lagi, sehingga interaksinya juga lebih erat lagi gitu. Dan mohon maaf, kelurahan tidak bisa mensupport tempat penginapan atau apanya. Terima kasih, semoga ke depan ada lagi yang ke wilayah Tlogomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Akbar. Saya mewakili warga dan pengurus rukun warga 05 Tlogomas. Saya ini sebagai sekretaris RW. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soeharto Gani. Asli lahir di sini. Jadi bapak saya namanya Karim Gani, ibu saya namanya Tasa. Saya lahir di sini. Kalau istilahnya di sini itu saya sebagai nggak ada ya, cuman turun-temurun dari juru kunci. Juru kuncinya istilahnya situs-situs atau kalau orang sini mengatakan punden. Sumber keharuman ini adalah salah satu sumber mata air yang memiliki nilai budaya dan sejarah bagi wilayah Tlogomas. Maka bukan hanya hal nilai untuk kehidupan masyarakat, juga kebutuhan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat RW, khususnya RW 05. Kalau sumber keharuman itu ada kaitannya dengan kerajaan Kanjuruan. Ya, memang sengaja dibuat. Makanya belum pernah ada yang masuk, cuman banyak yang masuk tapi belum begitu dalam. Kalau dulu saya pernah masuk, cuman nggak begitu dalam. Ya. Di atas itu ada arca, Betari Durga sama Dewa Brahma, ya kan. Cuman kepalanya sudah terputus. Itu waktu kejadian itu tahun, mohon maaf, pas revolusi tahun 65 yang dipotongi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus yang sana ada patung Lembu Nandi, juga kepalanya sudah hilang. Ya kena itu tadi, kena revolusi itu tadi 65 itu. Karuman kalau filosofinya itu kan dulu itu tempat kaputret. Ya.
ada indikasi waktu zaman Kanjuruhan itu Kaputren tempatnya menanam bunga-bunga itu, makanya dinamakan harum itu tadi, haruman, harum. Ada patung Lembu Nandi yang putus kepalanya tadi, terus ada patung Betari Durga ya juga putus kepalanya, terus ada patung Dewa Brahma itu juga putus kepalanya, juga bata-bata kuno juga masih banyak, terus ada umpak juga masih ada. Jadi saya harapkan para muda-mudinya yang memang benar-benar kepingin sejarah ya kita lestarikan. Contohnya melestarikan ya jangan sampai hilang, ya kan? Supaya apa? Nantinya generasi yang akan datang tuh tahu bahwa benar-benar di sini dulu pernah terjadi istilahnya kemakmuran. Untuk pesannya pada adik-adik, semoga dari kegiatan UMBBWM ini menjadi bekal atau sebagai pembelajaran, entah itu dari segi penelitian atau segi dokumentasi dan lain-lainnya, dan bisa untuk dilanjutkan dengan generasinya atau KKN UMBBM yang berikutnya. Kesan dan pesan saya ya, saya sangat bangga, sangat antusias memberi sedikit. KKN ini, UM ini ya, memberi sedikit tapi sangat bermanfaat, ya kan? Terus juga sopan-sopan. Saya harapkan generasi yang akan datang, KKN yang akan datang, ya seperti ini, ya kan? Semuanya dicampur, walaupun memberi sedikit, tapi sangat bermanfaat bagi warga. Saya pesan sama anak muda-mudi ya, tolong dijaga, dilestarikan. Ya itu tadi saya pesan, jangan sampai kalau kita ngomong budaya sama adat istiadat atau kultur, jangan dicampurkan, jangan dibenturkan dengan agama. Ya, tolong jangan dibenturkan sama agama. Nah itu saya pesan itu.